Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 24 Maret 2025, pelajaran ke-13. Dengan judul untuk hari ini, Hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik. Kasih adalah landasan hukum Allah. Ketika Allah menegakkan hukum, Dia menegakkan kasih. Inilah sebabnya mengapa Yesus mati untuk menyelamatkan orang-orang berdosa agar Dia dapat menegakkan hukum dan pada saat yang sama memberikan kasih karunia kepada kita. Dengan demikian, Dia bisa menjadi adil sekaligus membenarkan orang-orang yang percaya. Roma 3 ayat 25 dan 26. Sungguh suatu ekspresi kasih. Oleh karena itu, hukum bukannya menjadi tidak sah melalui proses penebusan, malahan semakin dikukuhkan. Bacalah Roma 6 ayat 1-3 dan kemudian Roma 7 ayat 7-12 dengan penekanan khusus pada ayat 12. Apakah yang ayat-ayat ini beritahukan kepada kita mengenai hukum Taurat bahkan setelah Kristus mati? Roma 6 ayat 1-3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Roma 7 ayat 7-12. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Pada saat beberapa orang percaya bahwa kasih karunia dan penebusan membatalkan hukum Taurat, Paulus dengan jelas menyatakan bahwa kita tidak boleh terus-menerus berbuat dosa agar kasih karunia bertambah. Sebaliknya, mereka yang berada di dalam Kristus karena iman telah dibaptis dalam kematiannya, dan karena itu menganggap diri mereka mati terhadap dosa dan hidup bagi Kristus. Hukum Allah bukanlah dosa, namun hukum tersebut antara lain membuat dosa dan keberdosaan kita menjadi jelas bagi kita. Itulah sebabnya hukum Taurat itu kudus, dan perintah itu juga kudus, benar, dan baik. Tidak ada yang lain selain hukum itu yang mengungkapkan kebutuhan kita yang besar akan keselamatan, akan penebusan, keselamatan, dan penebusan yang hanya diperoleh melalui Kristus. Oleh karena itu, kami tidak membatalkan hukum Taurat karena iman, tetapi sebaliknya kami meneguhkannya. Roma 3:31. Kristus datang bukan untuk menghapuskan hukum, tetapi untuk menggenapi semua yang dijanjikan dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena itu, Dia menekankan bahwa selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Matius 5 ayat 18. Hukum Allah itu sendiri melambangkan kekudusan Allah, karakter kasih, keadilan, kebaikan, dan kebenarannya yang sempurna. Dalam hal ini, penting bahwa menurut Keluaran 31 ayat 18, Allah sendiri yang menuliskan 10 perintah Allah pada loh batu. Tertulis di atas batu, hukum-hukum ini merupakan kesaksian akan karakter Allah yang tidak berubah dan pemerintahan moralnya yang didasarkan pada kasih, sebuah tema sentral dari pertentangan besar ini. Bagaimanakah hubungan antara hukum dan kasih ini membantu kita lebih memahami kata-kata Yesus? Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15.
Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat untuk hari ini, Senin 24 Maret 2025. Tuhan Yesus memberkati.